crashing, hit a wall. Right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name but you're not around. I say your name but you're not around. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down, don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, don't let me down, down. Salam dan bahagia. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Semarang dengan pengajar praktek Bapak Adi Setio Nugroho dan fasilitator Bapak Inyoman Haryantara. Kami akan mempraktekkan alur supervisi akademik menggunakan teknik coaching dengan proses pra-supervisi, proses supervisi, dan pasca supervisi. Kami berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Halo Bu Elvina, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak ST. Silakan Pak ST. Terima kasih. Senang bisa bertemu dengan Bu Elvina hari ini, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Pak ST, hari ini saya sehat, bugar, dan bagaimana kabarnya Pak ST hari ini? Nah, saya tentu luar biasa sehat, Bu Elvina. Oh ya, Bu Elvina. Apakah hari ini saya dengar Bu Elvina mau melakukan coaching ya dengan Pak Taufik ya? Iya Pak, rencananya nanti siang itu saya mau coaching dengan Pak Taufik. Oke Bu. Nah, sebelum Bu Elvina melakukan proses coaching nanti, saya perlu ada beberapa pertanyaan Bu ya. Bisa nggak ya kira-kira saya mengajukan pertanyaan? Boleh nggak ini? Oh boleh Pak, kebetulan ini saya juga tidak sibuk ya Pak. Jadi silahkan, saya dengan senang hati sekali menjawab pertanyaan dari Pak ST. Oke, baik Bu. Jadi begini, mengingatkan saja nanti saat Bu Elvina melakukan proses coaching dengan Pak Taufik ya, saya akan bertugas sebagai supervisor atau observer ya, yang melakukan observasi terhadap proses coaching tersebut. Nah, saya juga akan mengamati Bu Elvina bagaimana kompetensi inti coaching, bagaimana percakapan nanti ya, sesuai rubrik penilaian atau tidak, kemudian yang ada dalam percakapan itu sejauh mana sih alur tirta diterapkan, kemudian teknik rasa, kemudian prinsip-prinsip coaching dan juga yang lain-lain nanti mungkin menurut saya sudah di luar kepala mungkin ya Bu Elvina ya. Iya Pak. Baik Pak ST, sebenarnya saya itu masih perlu banyak belajar nih Pak ST. Tapi jika saya boleh ini ya, sepemahaman saya inti dari kegiatan coaching itu adalah sebagai pendengar yang baik ya, kita bisa menjadi good listener. Terus kemudian yang kedua itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Terus kemudian kita itu memiliki kehadiran penuh terhadap coaching kita. Seperti itu Pak, mungkin yang bisa saya jelaskan seperti itu. Iya Bu Elvina, benar sekali ya. Jadi sekaligus nanti ada prinsip-prinsip tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi seorang coachee ya Bu ya. Ya. Oke, baik Kak. Insya Allah saya akan terus belajar seperti itu dan saya insya Allah paham juga masalah tersebut. Oke, baik. Nah, saya juga mau bertanya berkaitan dengan rubrik observasi penilaian ya Bu ya. Kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bu Elvina kembangkan dari proses coaching yang akan dilaksanakan nanti bersama Pak Taufik?
Oke, baik Bapak. Jadi dari proses ini saya pengen punya kompetensi coaching yaitu berkaitan dengan kehadiran penuh, terus kemudian sebagai pendengar yang baik Pak, dan saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Seperti itu sih Pak. Baik Bu. Nah, dari 3 kompetensi yang jenengan sebutkan barusan itu Bu, tentang presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan, atau bagian mana sih dalam percakapan coaching nanti yang Bu Elvina inginkan untuk saya amati atau saya observasi? Oke, baik Bapak. Jadi kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi yaitu sebagai pendengar aktif Pak, sehingga saya bisa menjadi good listener, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot juga. Jadi pertanyaan saya itu bisa menggiring coaches saya untuk dia mengembangkan potensi dalam dirinya. Seperti itu sih Pak. Oke, baik Bu. Keren sekali Bu Elvina ya. Nah, kira-kira nih Bu, Ya. apa sih indikator ketercapaian dari tujuan coaching nanti bersama Pak Taufik? Untuk indikator ketercapaian ketika melakukan kegiatan coaching ya, saya tuh berharap coach itu mampu menggali potensi dalam dirinya, Pak. Selain itu dia bisa menemukan alternatif solusi sendiri dalam dirinya sesuai dengan masalah yang dihadapi, seperti itu. Terus kemudian ditambah lagi dia punya langkah-langkah yang jelas, terus punya komitmen yang pasti untuk menyelesaikan langkah-langkah itu kapan dan bagaimana, seperti itu. Wah, keren sekali Bu ya. Jadi menggali kemudian memberdayakan potensi dari kunci ya untuk mendapatkan alternatif solusi disertai dengan langkah dan komitmen dari si kunci itu ya Bu ya. Ya, siap Bapak, seperti itu, betul sekali. Baik Bu Elvina, mungkin itu dulu ya Bu ya untuk mengawali proses supervisi atau observasi Bu Elvina nanti atau percakapan coaching dengan Pak Taufik nanti ya. Terima kasih Bu Elvina sudah menjawab dengan mantap ya. Oke, dari saya selamat melakukan proses coaching nanti percakapan coaching dengan Pak Taufik. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran. Amin. Ya, dan nanti mungkin bisa di tempat-tempat yang syahdu begitu Bu, supaya lebih tenang sehingga solusi-solusi yang muncul itu juga banyak dan beragam ya. Oke, baik Pak ST, terima kasih. Saya juga sungguh luar biasa terbimbing oleh Pak ST. Semoga nantinya bisa lancar. Oke, ya sudah Bu Elvina, kira-kira jam berapa nanti ya Bu ya? Insya Allah nanti jam 2 Bapak, jam 2 siang kita akan mulai, seperti itu. Baik, oke Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol diskusi santai lagi loh ya setelah proses coaching selesai. Semangat Bu Elvina, and you can do it ya. Yes, I can do it. Thank you. Oke, mari Bu Elvina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang Bu. Assalamualaikum Mbak Taufik. Waalaikumsalam Bu Elvina. Oke, apa kabarnya ini Pak Taufik? Ya, alhamdulillah sehat Bu Elvina. Baik. Oke, alhamdulillah kalau Pak Taufik kabarnya baik, sehat. Kayaknya tadi malam Pak Taufik WA saya nih. Apakah ada yang mau diobrolkan dengan saya Pak Taufik? Begini Bu, jadi akhir-akhir ini saya merasa tidak berhasil dalam mengajar. Oke. Saya mempunyai murid yang bernama Faisal yang tidak pernah konsentrasi saat pembelajaran, sehingga memicu beberapa temannya untuk mengikuti agar tidak konsentrasi Bu. Oh, begitu ya Pak Taufik. Lah, lalu Pak Taufik, kenapa Pak Taufik itu bisa mengatakan bahwa si anak yang bernama Faisal tadi itu tidak konsentrasi? Coba boleh ceritakan yang lebih detail lagi kepada saya Pak Taufik. Jadi begini Bu, dari hasil pengamatan sebulan ini, Faisal kalau sudah masuk tidak segera masuk. Yang nantinya itu diikuti oleh beberapa anak ikut terlambat Bu. Nah, saat pembelajaran
saat pembelajaran dimulai itu tidak segera menyiapkan alat pembelajaran, sehingga ngobrol sendiri, kalau ditanya tugas katanya ketinggalan, lupa, dan jika tugas dilakukan di jam KBM dia tidak fokus, justru mengganggu teman lain yang sedang belajar. Jadi di sini setelah mendengar nih dari cerita Pak Taufik ini, saya itu mencoba memahami gini ya. Ternyata murid sekarang itu memiliki berbagai masalah begitu ya Pak ya, yang berhubungan dengan belajar. Seperti itu. Nah, apakah Pak Taufik ini sudah mencoba untuk mengatasi hal tersebut? Ya, selama ini saya baru memberikan teguran secara lisan, tetapi tidak ditindaklanjuti. Oke, coba ini Pak, kira-kira Pak Taufik itu akan mencoba cara apa lagi nih untuk menghadapi si Faisal ini tadi, dan dengan harapannya Faisal bisa kembali konsentrasi gitu. Ya, langkah-langkah yang akan saya rencanakan kira-kira begini. Jadi yang pertama, saat awal tahun pelajaran dimulai, dengan menyusun keyakinan kelas yang disusun dan disepakati bersama. Dan yang kedua, anak yang melanggar diberikan sanksi yang mendidik. Kemudian setiap ada tugas untuk penilaian formatif, anak wajib mengumpulkan dan langsung penilaian. Oke, Bapak. Apakah Pak Taufik itu pernah memanggil si Faisal secara pribadi dan berdiskusi berkaitan dengan masalah yang dia hadapi? Belum pernah, Bu. Jadi belum pernah. Betul sekali, Bu. Saya akan mencoba bicara dari hati ke hati. Siapa tahu siswa ada masalah di keluarganya, siapa tahu itu muncul dari dia sering tidak fokus. Oh, oke, Bapak. Nah, mungkin ada langkah-langkah lain yang bisa Bapak Taufik lakukan agar konsentrasi murid ini bisa terfokus berpusat pada pelajarannya Pak Taufik saat ini. Ya, mungkin langkah-langkah yang saya ambil ini, Bu, seperti melakukan refleksi di akhir KBM untuk mengetahui pembelajarannya sudah paham atau belum, kemudian menyenangkan atau membosankan. Selanjutnya lanjutkan dengan menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik sehingga belajar lebih menyenangkan. Kemudian melakukan pembelajaran outdoor agar anak tidak bosan, Bu. Kemudian juga akan saya selingi dengan melakukan ice breaking. Wah, luar biasa sekali Pak Taufik. Rencana langkah-langkah yang telah disusun Pak Taufik ini sudah sungguh bagus ini. Ini sudah merupakan rencana aksi, Bapak. Nah, di sini Bapak, boleh saya bertanya nih, kapan strategi itu mau dilakukan oleh Pak Taufik? Ya, kalau berhubung KPM sudah selesai, rencana tadi akan saya lakukan di awal semester 2, sehingga mulai awal pembelajaran permasalahan tadi sudah bisa teratasi, anak jadi konsentrasi belajar menyenangkan, hasilnya juga maksimal. Oke, luar biasa sekali, mantap Pak Taufik. Lah, lalu nih bagaimana Pak Taufik ya? Apakah masih ada yang perlu didiskusikan bareng bersama saya lagi tidak? Ini setelah jenengan sharing dengan saya seperti ini. Ya, untuk sementara itu dulu, Bu. Terima kasih untuk semua arahannya. Jangan bosan jika saya selalu menghubungi panjenengan jika saya mengalami kesulitan dalam mengajar. Terima kasih sekali, Bu. Oke, kalau sudah cukup Pak Taufik, mungkin untuk perjumpaan kita hari ini saya rasa cukup, dan ini juga sudah menunjukkan lebih dari jam 2 ya Pak Taufik. Iya. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol seperti ini, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Bu Elvina. Ya, halo Pak ST. Nampaknya sudah senang ya hari ini ya. Ya, insyaallah. Oke, baik Bu. Syukurlah proses coaching tadi saya lihat sudah selesai ya dengan Pak Taufik. Nah, sebelum saya memberikan komentar atau mungkin tanggapan lebih jauh Bu dari hasil observasi atau pengamatan saya yang tadi sudah jenengan lakukan terkait dengan proses coaching, saya ingin bertanya terlebih dahulu Bu Elvina. Boleh ya Bu ya? Ya, boleh dong Pak. Ayo silahkan Bapak. Oke, baik. Menurut Bu Elvina sendiri, proses coaching yang jenengan lakukan tadi bagaimana Bu? Menurut saya proses coaching tadi berjalan mengalir begitu saja Pak. Terus juga lancar. Terus kemudian tidak ada halangan apapun dan Pak Taufik bisa mengeluarkan segalanya apa yang dia kehendaki. Seperti itu Pak. Nah, selama proses coaching tadi Bu, bagaimana dengan performa Bu Elvina ini? Kaitannya dengan kompetensi inti coaching. Oke Pak, jadi memang tuh Pak, waktu pertama-tama saya memang merasa grogi sih. Ada di awal-awal itu benar-benar saya seperti gemetar gitu ya Pak. Cuman kayak saya harus tarik nafas dulu, terus kemudian saya mencoba gimana saya hadir sepenuhnya menjadi good listener seperti itu ya Pak ya. Dan dapatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Terus juga pertanyaan saya itu dapat memantik si coach ini ya, yaitu Pak Taufik untuk memaksimalkan potensi dirinya. Namun akhirnya semuanya berjalan dengan sangat lancar dan coaching itu dapat solusi dari permasalahan yang dihadapi kayak gitu Pak. Oke, good Bu Elvina ya. Nah, bagaimana kalau dengan indikator ketercapaian yang sudah ditentukan sebelumnya di diskusi kita di pra supervisi yang sebelumnya Ibu, sudahkah tercapai kira-kira? Oke Bapak, menurut saya selama proses coaching itu tadi saya sudah menerapkan alur tirta dengan baik Bapak. Terus saya di situ sudah memulai dengan tujuan dari melakukan tirta. Terus kemudian identifikasi masalah juga sudah saya sampaikan. Terus mulai si coach itu bisa membuat rencana aksi dan diakhiri dengan tanggung jawabnya Pak. Nah dari situ ya komitmen yang akan dilakukan oleh si coach itu nampak Pak. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach ini untuk menemukan alternatif solusi dari persoalan yang dia hadapi seperti itu. Baik, jadi apa yang jenengan sampaikan tadi, kemudian apa ya Bu ya, yang dari nada jenengan ngendikan atau bicara itu bisa dikatakan bahwa Bu Elvina ini berhasil ya melakukan proses coaching hari ini bersama Pak Taufik ya. Oke, menurut saya sih berhasil sih Pak, ya seperti itulah menurut saya. Oke, baik Bu. Sekarang saya mohon izin lagi untuk menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya. Boleh Bu ya? Oke, boleh sekali Pak. Siap, saya siap mendengarkan. Baik, jadi secara umum saya sebagai observer atau supervisor sangat mengapresiasi apa yang telah Bu Elvina lakukan terkait dengan proses coaching tadi. Nah, benar Bu, proses coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar walaupun tadi ada sedikit rasa nervous begitu ya. Nah, alur percakapan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Elvina sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan juga menanyakan juga tanggung jawab yang akan dilakukan si coach termasuk komitmen ya. Nah, Bu Elvina juga sudah menggali potensi diri dari seorang coach tadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Taufik sehingga Pak Taufik itu bisa menemukan solusi begitu ya. Jadi mungkin Pak Taufik sudah tenang kan tadi ya. Kemudian menemukan solusi atas permasalahan atau problema-problema yang sedang dihadapi tadi. Nah, saat Bu Elvina tadi melakukan coaching, prinsip-prinsip coaching juga sudah terlihat dengan baik. Di antaranya ada prinsip kemitraan, jadi ada semacam sebagai teman gitu ya, teman diskusi, teman ngobrol santai begitu. Kemudian juga ada membangun proses kreatif di sana, kemudian memaksimalkan
potensi si Kuci ya. Kemudian terkait dengan kompetensi inti Bu, saya mengamati bahwa Bu Elvina juga terlihat sangat fokus begitu, artinya ada presence di situ ya, kehadiran penuh dalam kegiatan coaching yang berarti apa ya Bu ya, sudah hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif sebagai good listener tadi disampaikan begitu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan apa yang sudah disampaikan. Jadi kan dari alur percakapan tadi ada kata-kata kunci dari Pak Taufik sehingga Ibu bisa mengelaborasi begitu ya. Wah luar biasa memang Bu Elvina ini ya. Applause untuk Bu Elvina ya. Terima kasih Oke. Pak ST atas pengamatan yang Pak ST lakukan kepada saya. Tapi jujur saja Pak, ini saya tuh masih tahap belajar, jadi mohon dimaklumkan. Wah baik Bu Elvina, belajar saja sudah seperti ini ya. Oke Bu Elvina, apa hal-hal yang mungkin kompetensi apa lagi sih yang mau Bu Elvina kembangkan begitu? Ya sebagai tindak lanjut daripada proses coaching ini tadi. Oke Bapak, jadi saya itu akan terus melakukan coaching mungkin ya Pak. Jadi menggunakan alur tirta juga saya akan melakukan kegiatan mendengarkan dengan rasa seperti itu. Dan saya itu akan menggunakan teknik-teknik coaching yang lainnya, mungkin bisa saya coba seperti itu Pak. Dan juga saya ingin mengasah kemampuan coaching saya agar saya itu mampu menjadi coach yang baik dan juga dapat membantu seorang coach itu mengembangkan potensi dalam dirinya, memberdayakan potensi dalam dirinya. Seperti itu, Pak. Wah, keren Bu, keren sekali Bu Elvina ini ya. Ibu jadi ingin terus belajar ya, kemudian berlatih begitu ya. Nah, dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah terbayang begitu akan Bu Elvina lakukan ke depannya untuk meningkatkan lagi performa Bu Elvina, dan mungkin kapan sih mau dimulai, kemudian di mana dan siapa saja sih yang akan terlibat nanti? Oke Bapak, jadi di sini mungkin saya akan mulai besok ya Pak ya. Saya akan mulai besok, saya mau memulai untuk di kelas saya gitu ya Pak, dan juga di sekolah saya lagi gitu bersama rekan sejawat saya yang mungkin satu frekuensi dulu Bapak. Dan di sini saya akan meminta bantuan Pak ST lagi nih, barangkali mau untuk mengamati saya kembali. Pak ST bisa menjadi observer buat saya. Terus kemudian kira-kira apakah ada waktunya ini Pak ST? Oke, boleh Bu, boleh kalau untuk dengan senang hati begitu ya. Baik Bu, tadi Bu Elvina sudah ingin terus mencoba ya. Kemudian siapa saja sih yang membantu, nanti bisa rekan sejawat, bisa kepala sekolah, dan saya pun siap membantu Bu Elvina dengan senang hati Bu ya. Oke, baik Bu, saya akan segera menuliskan hasil observasi atau pengamatan saya hari ini terhadap proses coaching dengan bersama Pak Taufik ke dalam form supervisi ya. Jadi ditunggu saja Bu ya. Siap Pak. Terima kasih Pak ST. Oke, sama-sama Bu Elvina. Baik, menurut saya Bu, tahapan supervisi hari ini sudah selesai. Jadi ada pra supervisi, kemudian observasi, dan juga pasca supervisi sudah kita lewati dan berjalan dengan baik. Pesan saya Bu, tetap semangat, kemudian dan terus berlatih menjadi coach yang baik, dan semangat ya. Oke, siap Pak ST. Saya akan terus semangat. Baik, kalau begitu Bu Elvina, pertemuan diskusi kita terkait pasca supervisi kita cukupkan hari ini. Padahal saya juga pengen ngobrol banyak dengan Bu Elvina ya. Saya nggak sabar Bu, ada obrolan-obrolan atau diskusi semacam ini yang santai begitu ya. Nah, semoga bermanfaat ya Bu ya, proses diskusi kita, dan saya mau izin pamit. Mudah-mudahan Bu Elvina selalu sehat begitu ya, lancar dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu Bu. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ST.